Kemudian scene berpindah di rumah sakit akademi. Di situ Tuanka sedang diobati oleh Pak Dokter. Tuanka mengatakan kalau ia habis latihan sparring sama murid-muridnya dan ia terlalu berlebihan. Jadinya ia dan murid-muridnya mengalami luka yang cukup banyak. Gray dan Ray ada di situ. Mereka sedang terbaring lemas. Tapi Ray masih kepikiran dengan suara yang ada di dalam makam itu. Suara itu mengatakan kalau si Ray masih lemah. Siapa yang ngomong kayak gitu ya? Apa naga kelas atas? Wah, nggak tahulah, nggak jelas. Hei, ini semua gara-gara kau, Gray. Kau hampir membuat kita semua dikeluarkan dari akademi. Untung ada Tuanka yang membantu. Kalau tidak, nyawa kita sudah diseruduk sama banteng Minotaur. Gray pun minta maaf. Saat itu, ia tidak bisa mengontrol pikiran dan tubuhnya. Ia seolah-olah digerakkan oleh seseorang dari jauh. Tapi ia sendiri tidak tahu siapa orang tersebut. Ia cuma ingin mencari tahu apa yang memanggilnya. Kemudian Mong menjelaskan, ia menjelaskan sesuatu yang baru ia baca dari buku perpustakaan. Dalam buku ini dijelaskan kalau monster Minotaur itu memiliki skill hipnosis. Ia bisa menghipnosis sasarannya dari kejauhan. Lah, Minotaur punya skill hipnosis. Apa bener? Ray dan Gray langsung kaget dengan penjelasan dari Mong. Emang ada ya monster Minotaur bisa menggunakan hipnotis? Dalam buku yang dibaca sama Mong yang berjudul Cursed of Labyrinth Temple, di situ diceritakan kalau ada seorang putri bangsawan yang menikahi monster kerbau. Pasangan itu merupakan pasangan haram yang diperangi oleh raja kerajaan tersebut. Dan ternyata dari hubungan haram itu lahirlah seorang bayi Minotaur. Ia merupakan bayi setengah manusia dan setengah kerbau. Sang raja yang mengetahui bayi tersebut langsung mengurungnya di sebuah labirin. Ia tidak mau kalau bayi ini diketahui oleh kaum bangsawan lainnya karena bayi itu adalah aib bagi kerajaan. Seiring bertambahnya usia, sang Minotaur bertambah dewasa dan ia bertambah kuat. Kekuatannya melebihi monster-monster yang ada di dalam labirin. Bahkan, ia mendapatkan skill hipnosis dari perjalanannya untuk keluar dari labirin tersebut. Para penjaga labirin mulai terkena serangan hipnotis dan itu membuat mereka menjadi gila. Mereka kehilangan kewarasannya. Gray jadi merasa sedih dengan kisah sang Minotaur. Ternyata ia cuma ingin keluar dari labirin. Ia jadi merasa bersalah dah. Aku sangat jelas mendapatkan mimpi seorang wanita dan seseorang yang tidak jelas minta tolong untuk memasuki labirin. Apa mimpi itu dari orang tua si Minotaur ya? Tanya Gray. Ya mungkin itu bagian dari hipnotis si Minotaur yang merindukan orang tuanya. Jawab si Mong. Akan tetapi, Ray malah bingung. Kalau memang suara yang mengendalikan Gray adalah suara Minotaur, lantas suara siapa yang menyebutnya masih lemah? Lah, malahan pusing dah si Ray itu. Kemudian Tuanka datang, ia memberitahu kalau dokter yang merawat mereka telah memberikan resep. Resepnya cuma istirahat selama seminggu. Pulihkan diri sendiri karena luka yang dialami oleh kalian semua cuman luka-luka biasa saja. Kalau Anda Tuanka, apa Anda baik-baik saja? Tanya Ray. Aman bocah, aku cuman mengalami patah tulang rusuk. Semuanya sudah diatasi sama dokter. Jadi kau tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku ini gurumu, bukan bocah kayak kalian. Yang jelas, dalam seminggu ini kalian harus keluar dari sini. Karena banyak tugas yang harus kalian kerjakan. Waduh, tugas apa Anda? Tapi Tuanka, apa kau mendapatkan kristal dari monster Minotaur itu? Apa kita juga mendapatkan bagian dari kristal tersebut? Tanya Ray. Buset, ini bagianku, bodoh. Kau pikir menyelamatkan nyawa kalian itu gratis? Aku juga perlu dibayar. Aku perlu membayar rumah sakit ini. Kalian itu harusnya sadar dari tadi, tahu. Dasar murid-murid perhitungan. Teriak Tuanka marah-marah. Sudah, jangan macam-macam lagi. Segera tidur, aku lagi banyak urusan. Maaf Tuanka, aku mau tanya satu hal lagi. Kami sudah memasuki gerbang merah secara diam-diam, tapi kenapa Anda bisa mengetahui keberadaan kami? Apa Anda memasang alat pelacak di tubuh kami? Mana ada hal seperti itu. Setiap murid punya pengintai yang selalu berada untuk mengawasi kalian semua. Jadi,
Dari awal kalian sudah kami awasi. Jadinya untuk mengetahui keberadaan kalian itu sangat mudah. Walah pengintai. Jadi dari awal aku sudah diintai. Jangan-jangan aku sekarang tidur juga diintai. Akademi memang mengerikan. Kalau kayak gitu dari awal kita memang sudah diketahui untuk memasuki penjara gerbang merah. Dasar kau Grey, awas saja kalau aku dikeluarkan dari akademi, kau bakal aku hantui sepanjang hidupmu. Kenapa jadi aku dah? Tidak usah dipikirkan, tidur aja, sembuhkan luka-luka kalian dan kembali belajar. Ucap Tuan K kepada murid-muridnya. Ray jadi kepikiran dengan keberadaannya di akademi. Akademi bukanlah tempat sembarangan. Mereka sudah mengetahui rekam jejak dari setiap murid. Aku jadi merasa kecil berada di sini. Di saat sedang tidur-tiduran, Ray melihat skill barunya yang ia dapatkan saat melawan Minotaur. Ia masih bingung dengan cara penggunaannya. Soalnya skill ini cuma memiliki kemampuan untuk menyerap elemen. Ray tidak mengetahui apa itu elemen. Ia belum paham tentang sistem kerja kekuatan manusia. Ray baru mempelajari ki tubuh dan aura tubuh. Itu saja sudah bikin pusing. Sekarang malah mendapatkan skill absorb elemen. Apa maksudnya dah? Karena bingung jadinya di skip dulu aja. Ray pun melihat Grey yang sedang tidur. Ternyata Grey sudah tidak mengigau lagi. Sepertinya memang benar kalau mimpi Grey itu berasal dari hipnotis Minotaur. Itu artinya ada entitas lain di penjara gerbang merah itu. Siapa dia? Ray tidak tahu dan scene pun berpindah. 1 minggu kemudian, saat ini di Gojo Material Art, Ray sedang melatih kekuatan ki-nya yang sekarang ia gabungkan dengan gigitan pedang. Wah, udah kayak Zoro aja ini, pakai pedang digigit. Ketua Gojo merasa senang dengan perkembangan Ray. Ia sudah bisa menguasai teknik pukulan ki tubuh, dan lagi ia menggunakan keanehan pedang yang digigit. Itu sudah cukup eksentrik. Ketua Gojo, apa menggigit pedang ini salah? Aku merasa dengan menggunakan pukulan dan gigitan pedang, maka seranganku akan menjadi ganas. Apa menurutmu aku harus mengganti gaya bertarungku? Itu kekuatanmu, Ray. Kau harus menggunakan gaya bertarungmu sendiri. Aku tidak akan melarangmu berekspresi. Tapi yang jelas, dengan kekuatanmu sekarang, aku bisa memberimu sesuatu yang spesial. Kau harus mendapatkan hadiah spesial dariku, ucap Guru Gojo kegirangan. Kemudian tetua Gojo mencari sesuatu dari lemari penyimpanannya. Ia sangat excited untuk memberikan Ray hadiah yang spesial. Ray malah jadi bingung melihat kelakuan gurunya itu. Memang orang tua punya pikirannya sendiri dalam berekspresi. Tetua Gojo mendapatkan apa yang ia cari. Itu adalah Turtle Fish, sebuah sarung tangan berarmor yang terbuat dari kristal beast level menengah. Wah mantap, tapi ini kebesaran guru, ini juga berat, aku tak bisa menggunakannya guru. Tapi setelah digunakan sama Ray, Turtle Fish-nya langsung menyesuaikan ukuran dengan tangannya Ray. Sarung tangannya mengecil, wah mantap dah, bisa mengecil dengan otomatis. Sarung tangannya jadi tidak terlalu besar dan sudah pas digunakan oleh Ray. Mantap, ringan dan elegan. Aku jadi bisa menggunakannya dengan leluasa. Apa ini terbuat dari kristal Beastmaster? Ini malah jadi terasa ringan sekali. Apa ini ada kekuatan Monster Beast di dalamnya? Tanya Ray penasaran. Ya iya dong. Ini Gigantes Turtle, Monster Beast tingkat menengah. Sarung tangan ini terbuat darinya. Kau harus bangga karena mendapatkan hadiah ini dariku, Ray. Tapi aku tidak akan memberikannya secara gratis. Kau harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sarung tangan ini secara penuh. Aku harus melakukan apa, Tetua Jojo? Apa aku harus membayarnya? Aku tidak punya uang, Ketua Jojo. Emangnya aku butuh duit apa? Aku ingin kau mengikuti kompetisi pertarungan konstituen yang akan diadakan setahun sekali. Jadilah 10 besar di antara mereka dan kau akan mendapatkan Turtle Fish secara gratis. Oke dah, siap Tetua Gojo. Aku akan menyukainya. Kau suka Turtle Fish? Bukan, aku suka pertarungannya. Lah, malahan. Selain Turtle Fish, kau juga harus membeli armor untuk melindungi tubuhmu. Sayangnya, aku tidak punya armor. Kau harus membelinya di Blacksmith Academy. Waduh dah, gaswat. Mana uang menipis lagi. Kemudian Ray datang ke Blacksmith Academy. Ia mau membeli plot armor untuk mengikuti pertarungan konstituen. Dan ternyata
Mahal banget harganya. Untuk satu set armor dibutuhkan 100 kristal beast. Wih, mahal banget bro. Bisa dikurangi nggak? Hei, walaupun kau itu murid akademi, tapi tidak ada diskon untuk barang berhargaku ini. Aku tidak mau menyerahkan hasil karyaku dengan uang receh. Aku maunya 100 kristal bis. Tenang saja, aku tidak peduli dari mana kau mendapatkan kristal bis. Aku tidak akan melaporkan apapun kepada pengawas. Yang penting, aku dapat kristal bis, bos. Waduh, Ray jadi curiga itulah. Tapi mau bagaimana lagi? Ia harus memberikan kristal bis yang ia dapatkan. Kristal bis yang ia simpan di item box. Yang sebelumnya ia dapatkan dengan berburu. Waduh, waduh, semoga saja yang dikatakan itu benar ya. Dan ia tidak dilaporkan sama pengawas. Ray pun memberikan 100 kristal bis yang ia simpan di item box. Ini kristal bis yang ia dapatkan secara ilegal. Ia tidak mau ketahuan sama guru pengawas. Buset dah, ruwet amat urusannya. Beli armor doang malah kayak gini. Si blacksmith pun mengambil bayaran dari si Ray. Dia sangat berterima kasih kepada Ray. Ia akan segera membuat armor yang dipesan sama Ray. Ray cuma bisa menggerutu. Ia merasa diperas oleh blacksmith ini. Rasanya harga plot armor itu palingan cuma 50 kristal bis dah. Ini malah disuruh bayar 100 kristal bis. Kenapa harganya naik 2 kali lipat? Kemudian ada seorang cewek yang mendatangi Ray. Ray menoleh, ia melihat cewek itu. Dan ternyata itu Sylvia. Walah, kenapa dia dandan menor seperti itu? Emangnya mau kondangan? Ray, kau sedang apa? Tanya Sylvia lirih. Tapi Ray langsung mendekati Sylvia. Ia mau curcol. Ia habis diperas sama si blacksmith. Ia membeli plot armor tingkat menengah, tapi malahan dipakai dengan harga 100 kristal. Ia merasa ditipu. Kau harus hati-hati dengan blacksmith itu, Sylvia. Ucap Ray bisik-bisik. Mendengar itu, Sylvia langsung protes sama si blacksmith. Ia malah marah-marah sama si blacksmith yang menagih uang lebih sama si Ray. Si blacksmith pun bertanya apa urusannya dengan Anda. Kau harus bekerja dengan jujur atau keluarga Haiti akan menutup usahamu ini. Ucap Sylvia tegas. Mendengar kata keluarga Haiti, si blacksmith langsung ketar-ketir. Ia malah beralasan dengan berbagai macam alasan. Ray yang melihat itu jadi ingat apa kata Sebastian saat melawan Sebas. Ia pernah berkata, kalau seorang swordman yang berasal dari keluarga swordman, maka ia adalah swordman sejati. Tapi jika seorang keluarga petani mau menjadikan anaknya swordman, maka dia tetaplah petani. Dia bukan swordman sejati. Ya, ini masalah privilege gitu ya. Dan akhirnya Ray pun diberikan uang kembalian sebanyak 50 kristal bis dan diskon 10%. Jadinya duitnya balik 60 kristal bis. Mantap. Mendapatkan bantuan dari bangsawan memang keuntungan yang nyata. Karena tidak mau dianggap utang budi, Ray pun memberikan kristal bis yang bagus untuk Sylvia. Ray memberikan kristal bis tingkat menengah, yaitu kristal bis beruang Woli. Ini beruang yang ia kalahkan saat perjalanan menuju akademi. Melihat kristal bis beruang Woli, Sylvia malah deg-degan. Ia langsung memerah. Ya, ia malah panik mendapatkan hadiah dari Ray. Malahan salting sendiri. Ray pun berterima kasih karena sudah dibantu dan ia pamitan karena ia ada keperluan lainnya. Sylvia yang mendapatkan hadiah kristal bis beruang Woli langsung menjadi senang kegirangan. Kristal ini adalah harta berharga dari orang yang ia sukai. Ia akan menyimpannya seumur hidup. Tidak akan ia gunakan, akan ia simpan.